Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 8 sebab yang membuat rezeki kita tertahan, bahkan bisa menyeret seseorang dalam jurang kemiskinan. Sebelumnya, dukunglah channel ini dengan cara subscribe. Dengan subscribe berarti sahabat telah mendukung channel ini untuk berbagi motivasi yang bermanfaat. Syukran sahabatku. Ada beberapa perkara yang membuat rezeki kita tertahan bahkan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Di antaranya, yang pertama, jangan sesekali pernah mencaci maki angin, hujan, ataupun fenomena alam apapun, karena sejatinya tindakan itu sama saja dengan mencibir penciptanya. Seorang sahabat dikisahkan pernah mengadu kepada Rasulullah SAW perihal rezeki yang seret. Barangkali engkau pernah mencela angin, ungkap Rasul. Yang kedua, enggan berbagi air ataupun ragi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertutur, menolak membagi ragi menyebabkan kefakiran dan pelit berbagi air hanya akan membuahkan penyesalan. Penegasan itu juga disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ada 5 hal yang mesti berbagi. Bila tidak, maka ia akan terhalang dari kebaikan kelak di hari akhirat. Yang pertama yaitu air, garam, api, jarum, dan ragi. Yang ketiga, terlalu banyak tidur ataupun bersantai-santai. Karena tidur sangat berefek terhadap kesuksesan seseorang. Seperti yang digambarkan seorang penyair sebagai berikut: kebahagiaan manusia saat mengenakan pakaiannya, lalu meraih kebahagiaan hanya dengan meninggalkan tidur. Yang keempat, tindakan zalim dan kemaksiatan. Sikap zalim itu baik yang dilakukan oleh individu ataupun secara kelompok yang melibatkan rezim. Kezaliman dalam suatu kaum itu telah mengakibatkan tumbangnya sebuah komunitas, seperti yang ditujukan pada kaum-kaum yang terdahulu sebagai peringatan, yang tercantum dalam Al-Quran surat Yunus ayat 13 dan surat Al-Kahfi ayat 59. Di antara bentuk kezaliman itu yang paling parah ialah aksi kriminalitas, menghalangkan nyawa orang lain yang tidak berdosa ataupun memakan harta orang lain secara batil. Yang kelima, berzina. Rasul menegaskan bahwa zina akan memutuskan jalan rezeki, mengurangi keberkahan usia, memekatkan wajah, dan mengantarkan pada siksa api neraka. Yang keenam, kecurangan berjual beli, seperti mengurangi timbangan ataupun ukuran. Termasuk dalam kategori curang, yakni memonopoli penjualan barang tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Zaman terhadap para pelaku curang ketika bertransaksi itu diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin. Tokoh salaf Lais bin Abdurrahman mengatakan ada beberapa perkara yang bisa membinasakan suatu kaum. Di antaranya merebaknya praktik curang, mengurangi timbangan atau ukuran sewaktu jual beli. Yang ketujuh, pengkhianatan dalam bentuk dan kasus apapun. Berkhianat seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat akan mendatangkan kefakiran. Begitu sebaliknya, komitmen menjaga amanat merupakan daya magnet luar biasa atas rezeki kita. Yang kedelapan, sikap rakus dan tamak terhadap dunia. Tamak hakikatnya adalah kefakiran yang segera datang. Lidah Rasulullah SAW, Allah memberikan rezeki kepada orang yang menghendaki tanpa batas, dan masih banyak lagi faktor penghalang rezeki yang mesti dihindari agar rezeki deras mengalir. Semua itu, kata Al-Hubaisy, bertumpu pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun makhluknya. Seseorang akan terhalang dari pintu rezeki akibat dosa yang ia perbuatkan. Tulis Al-Hubaisy mengutip sabda Rasulullah SAW.